Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, satu-satu jalan benar. Kembali bersama dengan saya mengajak saudara-saudara sekalian untuk belajar tentang kebenaran kitab suci. Kali ini saya mau mengajak saudara-saudara belajar tentang 1 Petrus 3 ayat 18 sampai dengan ayat 20. Saya bacakan dari ayat 18 dari 1 Petrus 3. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Kristus yang benar atau tidak berdosa itu mati untuk orang yang tidak benar atau orang berdosa. Siapa? Kita itu orang yang berdosa. Jadi Kristus itu mati untuk orang berdosa. Jadi mati sekali untuk semua dosa manusia, supaya kita didamaikan dan dibawa kepada Allah. Jadi kata dibunuh dalam keadaan sebagai manusia tetapi dibangkitkan menurut roh menunjukkan kematian fisik Yesus dan kebangkitan oleh kuasa Roh Kudus. Kemudian ayat 19, di dalam roh itu juga ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat. Jadi ketika mati yang pertama itu Yesus yang benar yang tidak pernah bersalah dan tidak berdosa itu mati untuk siapa? Untuk kita orang-orang yang berdosa. Jadi mati sekali untuk selamanya. Tetapi juga menurut ayat 19, ayat 19, ketika di dalam roh dia juga pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara, yaitu kepada roh-roh mereka yang di zaman Nuh waktu itu tidak taat, karena dikatakan Nuh sudah memberitakan bahwa mereka harus mau taat kepada Allah. Dan ketika Nuh membuat bahtera untuk perlindungan karena akan ada banjir, banyak orang tidak percaya, bahkan meledek Nuh, karena ngapain juga di atas bukit dan tidak musim penghujan dan di atas bukit, kenapa harus buat perahu gitu loh. Ternyata Tuhan punya mau dan disampaikan kepada Nuh akan ada banjir yang akan melanda dunia. Ujung-ujungnya hanya 8 orang yang selamat, Nuh dan keluarganya, tetapi semua manusia mati karena tidak taat ya. Jadi roh-roh di penjara itu sudah dikasih pemahaman atau diberitakan tentang Injil atau keselamatan itu oleh Yesus sendiri, yang di dalam kebangkitannya dia berupa roh ya. Di dalam kebangkitannya dia berupa roh yang menginjili atau memberitakan keselamatan itu kepada orang-orang di zaman Nuh ya. Intinya apa sih untuk kita ini? Kristus juga menderita dulu baru dimuliakan ya. Jadi untuk Yesus Kristus itu untuk kembali sebagai Allah dan dimuliakan menjadi pokok keselamatan, dia harus menderita dulu. Memang harus begitu yang harus kita petik. Kita harus menderita karena benar, jangan karena tidak benar ya. Untuk supaya dimuliakan di dunia ini harus taat kepada Kristus ya, takut, taat, dan harus percaya kepada Yesus Kristus yang Allah itu, yang memberi pengampunan dan keselamatan bagi semua orang yang mau percaya kepada Dia. Jangan seperti di zaman Nuh
diperingatkan nanti ada banjir, orang-orang tidak percaya. Dan hanya orang yang selamat yang percaya saja apa yang katakan Nuh yang datang dari Allah. Demikian pula saat ini, di zaman ini ya, kalau kita tidak taat, tidak mau mendengarkan, dan tidak mau percaya siapa Yesus yang adalah Allah itu, bahkan menolak dan menghina-hina, nanti akan menyesalan di belakang. Ketika penghakiman terakhir, banyak orang yang terkejut, ternyata Yesus yang menentukan orang masuk neraka atau surga karena dialah Allah itu, ya. Jadi sekarang ini ketika kita memberitakan kebenaran tentang orang harus percaya kepada Yesus supaya selamat, tidak mengalami kematian kekal seperti di zaman Nuh. Ketika mendengar ini harus orang percaya. Dan selamat bagi saudara yang percaya dan terus percaya kepada Yesus Kristus. Ya. Jangan tinggalkan imanmu. Tapi bagi mereka yang belum percaya, ketika mendengar ajakan ini bahwa orang harus percaya kepada Yesus Kristus untuk kekekalan dan keselamatan itu dan pengampunan dosa tentunya, percaya kepada Yesus Kristus sebagai satu-satunya Allah, supaya kita tidak binasa kekal di hari penghakiman akhir zaman nanti, ya. Kedua, bahkan sampai ke alam maut dan atas roh-roh yang memberontak zaman Nuh. Jadi tidak ada tempat yang lepas dari kuasanya. Jadi orang yang sudah mati di zaman ribuan tahun lalu, ketika Yesus mati lalu bangkit di roh, di alam roh dia mendatangi roh-roh orang yang zaman dulu memberontak. Artinya semua itu dalam pantauan Yesus Kristus yang adalah Allah itu. Jadi roh-roh orang yang tidak taat saat itu pun dalam pantauan Yesus. Ya, ada macam penafsiran. Ada yang mengatakan ini loh kemenanganku, kemenangan atas kematianku karena untuk penebusan manusia yang berdosa. Ada yang mengatakan ketika Yesus ke alam roh, orang-orang yang terdahulu di penjara roh, ya, karena tidak taat di zaman Nuh. Ada yang ini sebagian, ada sebagian begitu, ada yang sebagian menginjili, ada yang percaya dan tidak. Yang percaya diselamatkan waktu Yesus di dalam penjara roh untuk memberitakan Injil atau keselamatannya, kebangkitannya. Ada yang menolak, yang selamat langsung dibangkitkan bersama dia ketika bangkit dalam kematiannya, dan kebangkitan nanti akan dibangkitkan dan diselamatkan. Yang tidak percaya akan dihukum. Dan kita percaya saja kalau ketika Yesus ke dalam mendatangi roh-roh yang terpenjara, dia membebaskan tawanan, yaitu tertawan di penjara, yaitu ketika di zaman Nuh tidak taat. Ya, kita percaya itu aja. Kayak zaman Nuh, Allah sabar menunggu bahtera sampai selesai, ya. Jadi Allah itu sabar ketika zaman Nuh ini, sabar menunggu sampai kapal itu selesai dibangun oleh Nuh. Baru dunia yang penuh dosa ini dilanda air bah. Hanya 8 orang yang selamat. Ya, ini juga gambaran bahwa sampai saat ini ketika Tuhan Yesus Kristus yang Allah itu masih sabar menunggu banyak orang ketika diberitahu bahwa keselamatan hanya di dalam nama Yesus Kristus dan harus percaya kepada Yesus Kristus untuk mulai keselamatan dan tidak dapat penghukuman itu. Tapi sampai saat ini banyak orang yang tidak percaya, bahkan menolaknya. Allah masih sabar, ya. Tapi jangan sampai kesabaran ini kita jadikan alat untuk olok-olok, ya. Jangan jadikan kesabaran Tuhan itu seperti hal yang tidak akan terjadi. Suatu saat ada penghukuman akan terjadi. Buktinya zaman Nuh, Allah masih sabar ketika Nuh membuat bahtera atau perahu atau kapal itu sehingga menyelamatkan mereka yang percaya dan
memusnahkan mereka yang tidak percaya. Demikian pula zaman ini, ya, kita masih beri kesempatan bagi banyak orang ketika panggilan atau seruan untuk percaya kepada Tuhan, dan sampai saat ini banyak orang tidak percaya, itu karena Tuhan masih memberi kesempatan. Dan jangan sia-siakan kesempatan itu. Pergunakan waktu yang ada untuk percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Sembahlah Dia dan akui Dia sebagai Tuhan Allah satu-satunya. Jadi ayat ini untuk mengingatkan kita semua, supaya kita yang sudah percaya tetap percaya, yang belum percaya mari percaya, yang tidak percaya percayalah. Karena waktu Tuhan sangat singkat. Dikatakan Tuhan datang seperti pencuri di malam hari. Ketika kita tidak sadar, kita tidak waspada, tiba-tiba Dia datang. Apa yang saya sampaikan kiranya memberkati saudara-saudaraku sekalian. Haleluya. Amin.